rancangan undang-undang musik agar makin kuat. Kami kejar musik Indonesia berdaulat. Ya, kita sudah kembali di Lunch Talk dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Kalau kita bicara soal zaman-zaman musik fisik, CD dan juga kaset, permasalahannya adalah pembajakan gitu ya. Nah, sekarang kalau eranya sudah digital, berarti permasalahannya apa? Apa yang kemudian diperangi lah ya, ataupun diperjuangkan sebetulnya, Mas Ben? Saya ingat sekali satu era di mana puncak kejayaan masih CD dan kaset itu terkumpul menjadi satu, itu tahun 2003. Waktu itu ada Jamrud dari album Ningrat, kemudian Bintang Surga dari Peter Pan waktu itu sebelum menjadi Noah. Nah, itu angkanya ya? itu 2,5 juta. Itu minimal yang memberi statement itu adalah produser mereka, baik Lost Vapor maupun dari Musika. Dan setelah itu kan sudah mulai ada RBT segala macam di mana digital itu mulai muncul. Nah, terjadi penurunan. Saya kira beberapa hal yang harus disikapi adalah memang orang tidak bisa membendung yang namanya teknologi. Mau nggak mau mereka harus menyikapi ini, dan sepakat dengan Mas Andi Ayunir bahwa orang nggak boleh stres juga menghadapi ini, harus berkarya terus. Ada yang harus kita syukuri bahwa di seluruh dunia, saya kira jazz festival hanya di Indonesia yang sampai 60 titik. Di mana-mana nggak pernah ada gitu. Kenapa mereka bisa tumbuh gitu? Kan nggak mungkin bikin jazz festival katakanlah di Ambon gitu ya. Tiba-tiba berhenti, nggak kedengaran lagi. Selalu ada, hampir setahun 2 tahun mereka muncul. Jazz Gunung, ini inisiatornya adalah Mas Jaduk Ferianto. Bayangin di gunung itu bersama orang. Ini sesuatu yang unik sekali. Jadi saya pikir kesepakatan antar musisi itu sendiri bahwa mereka punya komunitas, mereka punya penggemar yang fanatik. Itulah yang sebetulnya harus di-maintain oleh manajemen itu. Jadi manajemen mesti bagus juga. Tapi kalau masalah pembajakan seperti yang tadi ditanya itu adalah, saya pernah menemukan justru artis itu sendirilah yang menjual bajakannya dia sendiri, karena dia merasa lebih laku yang bajakan dan dia bisa bikin berapa eksemplar. Nah, ini gimana nih Mas Andi? Ya, tapi masa itu nggak lama sih. CD ini selesai nanti 3-5 tahun ke depan, eranya juga sudah berubah. Baik, perencanaannya nanti selanjutnya akan hitung-hitungan nih, kalau masuk YouTube berapa, kalau masuk ke WhatsApp atau di share ke yang lain-lain itu berapa, dan itu bisa membuat teman-teman jadi lebih sejahtera tentunya ke depan. Iya, memang begitu. Kalau sebenarnya ada, kalau kita mau masuk YouTube juga mau dimonetize atau tidak, itu ada terms and conditionnya. Itu kalau Apple sama Spotify itu ini kita siapa, representatif kita, biasanya mereka juga sudah punya tarif dasarnya sesuai dengan, kita bisa buka di regulasinya dari itu. Kalau TV sama radio itu gimana tuh Mas Andi? Ini kan sebetulnya juga menjadi media yang teman-teman butuhkan juga ya untuk menyalurkan karya gitu, untuk ketika misalnya sudah airplay, job of air juga akan tinggi gitu. Nah, ini juga akan dikenakan juga nantinya. Semua kena, Mas. Pasti semua yang berbasis musik. Persentasenya berapa sih untuk TV, radio berapa, terus untuk event of air, terus untuk yang misalnya sharing WhatsApp dan lain sebagainya itu? Saya kurang hafalin karena masing-masing itu mengajukan berbeda-beda. Tapi satu kesimpulan yang penting adalah begini. Sabar sedikit lagi, ke depan ini akan booming sekali untuk musik. Kalau tadi dibilang Peter Pan, saya tadi kepikiran Peter Pan sama Jamrud itu 2 juta berapa gitu. Ini akan ratusan kali itu income-nya. Kita itu negara keempat, 262 juta segitu. Nah, satu band, satu artis itu punya fans club berapa juta. Ngumpulin 50 juta itu easy. Jadi kalau lagu satu lagu hits gitu misalnya, itu akan jutaan. Dan itu akan sangat melewati. Dan itu akan terserap kalau RUU ini nanti sudah terrealisasi dan sudah menjadi undang-undang gitu ya, dan penerapannya. Termasuk apa yang sedang digarap. Yang saya coba bikin dengan Masiko ini tadi. Kita lihat tadi yang ketika orang memplay gitu ya, semua bisa terdeteksi. Iya, dan itu cuma Rp12 kalau dihitung. Siapa yang mikirin Rp12? Iya, betul. Tapi satu bulan 25.000. Itu juga mungkin pulsa datanya lebih mahal dari kemana-mana itu nggak akan terasa, tapi itu karena kolektif
dan jutaan orang yang contribute, Betul. itu akan menghidupkan pasar. Dan itu sebetulnya adalah kesadaran sendiri juga harus ada di masyarakat juga gitu ya. Jangan ingin menikmati musik secara gratis saja karena ada hajat hidup orang banyak gitu yang tergantung di sebuah musik yang kita dengerin gitu Dan ya. saya kira juga peran pemerintah sebetulnya kita harus mensyukuri karena zaman dulu ada paragraf ekonomi kreatif, sekarang kan dipisah. Jadi menjadi bekraf, kemudian di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu juga ada unsur budayanya. Artinya pemerintah juga harusnya siap untuk mengkampanyekan ini juga. Karena tidak hanya fokus pendidikan saja, tapi ada kebudayaannya gitu ya. Misalnya kami berdua pernah dikontrak jalan bareng ya Mas ya, oleh Paragraf waktu itu di 5 kota campaign masalah bagaimana lu harusnya mendapat royalti kalau ini masuk ke sini. Dan itu yang sebetulnya kita minta juga dari pemerintah dan kemungkinan di RUU ada. Nah ini sepertinya ada yang mau ditunjukkan. Ini menarik nih dari musik Indonesia. Sebenarnya platform sih. Setelah nanti undang-undangnya jadi, kita kembali nanya platform. Kebetulan saya juga termasuk di panel untuk anti pembajakan di Kominfo. Pernah ditanya, kok nggak kita udah ngumpul sekitar 400 lebih gitu. Di situs ini udah ketahuan ini memang ada yang namanya nyolonglagu.com. Udah jelas sekali itu. Udah jelas memang nyolong niat gitu. Dan berani gitu. Kenapa nggak ditutup Mas? Nggak, begini sekarang. Seperti itu. Kita mau bikin peraturan untuk jalanan, kalau belum ada jalan yang benarnya kan balik lagi ke undang-undangnya artinya jadi undang-undang itu nanti sudah ada dan harus ada platform yang benar-benar legit, yang benar-benar ini yang real, ini legal. Dan ini adalah yang sering diperjuangkan oleh teman-teman. Begitu ini sudah ada, itu akan easy. Baik, Baik, Mas Andi dan juga Mas Benz, selamat berjuang dan sukses untuk musisi-musisi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih dan atas diskusi yang produktif ini. Baik, luar biasa. Terima kasih. Ya, dan pemirsa demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa berikan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv. Atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.